Ini sama aja. Kenapa ada recordnya? Ini artinya sama aja, cuman eh, beda notasinya aja sih gitu. Tapi sebelum, tapi kalau yang kayak gini-gini mah kayaknya teman-teman udah pada bisa. Ini tentang penulisan doang. Kita akan bahasnya lebih fokus ke ada tuh yang dulu namanya perbandingan berbalik nilai, terus senilai kayak gitu. Ingat gak? Ada perbandingan yang berbalik nilai, ada perbandingan yang senilai. Nah, tapi jujur buat jelasin yang kayak gitu tanpa konteks itu rada susah teman-teman. Jadi sebelum gue jelasin dua hal itu, gue kayaknya mau mau jelasin satu hal dulu. Ini rada-rada keluar pembahasan sebenarnya, tapi masih sering ditanyain di PM dan berkaitan dengan yang mau kita obrolin nanti. Yaitu sesuatu yang namanya ini, kecepatan. Menurut kalian kecepatan itu apa? Ya, kecepatan V. Ya, siap. Ya, apakah kecepatan sama dengan kelajuan? Fisika, King. Jangan. Ya, oke. Kecepatan itu adalah seberapa cepat benda berpindah. Kayak gitu. Jadi, misalkan gua, misalkan gua nih, ya karena gua kurus, jadi kita gambarin stickman aja ya. Misalkan gua di titik A, terus gua lari ke titik B. Lari ke titik B yang jarak perpindahannya itu adalah 3 meter. Selama 3 detik. Oke. Nah, sebenarnya di sini kecepatan itu kan adalah seberapa cepat benda itu berpindah. Nah, di sini gue berpindah 3 meter selama 3 detik. Oke, berpindah 3 meter selama 3 detik. Atau sama aja, ini artinya dengan gue berpindah 1 meter setiap detiknya. Oke, nah yang inilah nanti yang dinamakan kecepatan. Gitu. Jadi, kecepatan itu selain ini juga bisa seberapa jauh benda berpindah per satuan waktu. Nah, di sini satuan waktunya adalah detik. Jadi, di sini seberapa jauh gua berpindah dalam satuan detik, satuan waktu. Nah, di sini gua berpindahnya sejauh 1 meter. Berarti yang ini artinya adalah kecepatan lari gua gitu mungkin kecepatan adalah 1 meter per detik. Ya S itu artinya sekon ya teman-teman ya buat teman-teman yang mungkin belajar sosum gitu nggak tahu S itu apa sur gitu. S itu adalah sekon, sekon itu nama lainnya detik. Oke, oke, coba lagi dah. Misalkan eh apa ya? Misalkan sama sih tadi pakai gua dulu. Ini berpindah 5 meter selama 2 detik. Nah, ini kecepatannya berapa? Kecepatan gua berpindah berapa?
Nah, kembali ke yang tadi. Kecepatan itu seberapa cepat benda berpindah atau bisa juga diartikan seberapa jauh sih gua itu bergerak persatuan waktunya di sini adalah persatuan detik. Jadi per satu detiknya gua itu berpindah sejauh apa? Oke? Per satu detiknya gua berpindah sejauh apa? Sejauh berapa? Oke. Nah, di sini gua 2 detik itu 5 meter. Berarti kalau 1 detik itu berapa meter dong? Kayak gitu kan? Nah, cara nyari jawabannya gimana? Kalau kalau kayak tadi narasinya. 2 detik gua 5 meter. 1 detik gua berapa meter ya? Nah, ya tinggal dibagi aja kan, berarti kecepatan itu adalah jarak perpindahan dibagi waktu. Waktu perpindahan gua gitu ya. Ya, ini adalah 5 meter per 2 detik. 2,5 M per S-nya kan tetap kan? Ya, ini aljabar biasa aja ya, ditulis M per S kayak gini juga boleh. Atau lumrahnya sih kayak gini. 2,5 meter per sekon. Artinya per sekonnya, per detiknya, per 1 detiknya, gue pindahnya 2,5 meter. Supaya detiknya 1 berarti dibagi 2, sama-sama dibagi 2, bener. Oke, sampai sini dulu. Oke, kita bahas yang ringan-ringan aja sih malam ini, nggak bakal pusing sih. Bacanya bukan sekon, Ging. Apa tuh? Sekon ya? Second. Oh, second. Ya, second, second, second. Sorry, sorry. Terima kasih, Sir Dinan ya. King, ini materi apa? Perbandingan. Waduh, gimana nih? Jadi, Sur, 1 menit berapa 2,5 meter ya? Oke. 1 detiknya itu gua geraknya adalah 2,5 meter. Berarti kalau 1 menit, 1 menit itu kan 60 detik. Kalau 1 detiknya 2,5, kalau 60-nya berapa? Berarti kan ini tinggal 60 dikali 2,5 kan. Ini berapa lagi gue males ngitung. Segitulah pokoknya. Ya, 150. Terima kasih sudah ngitungin. Kayak gitu. Tapi ingat, kecepatan ini persatuan waktu. Persatuan waktu. Jadi jarang ada orang nulisin, oh kecepatannya adalah 150 meter per 60 detik. Nah, itu jarang. Ya biasanya ya 2,5 meter per detik, atau kalau per menit ya boleh 150 meter per menit gitu. Nggak per 60 detik itu, karena kan di sini kan persatuan waktu kan. Oke, waduh. Silakan tanya dulu dah. Tanya dulu dah. Tuh yang mau zoom out tuh. Ya, Nafian. Bang, gua mau tanya, Hmm. pernah belajar fisika tuh gua pernah bingung antara bedanya kelajuan sama kecepatan tuh apa ya? Ya, nanti gue jelasin. Terima kasih Nafi sudah ngusul. Silakan ditanya dulu, sumpah. Ditanya dulu yang ini. Oke, contoh lain aman. Nanti. Ini fisika ya, King? Enggak terlalu fisika. Enggak fisika juga sih. Coba jelasin ulang yang mananya. Buset, tiba-tiba 700 orang. Waduh, ini pasti banyak yang ke skip nih, yakin gue nih.
Jadi per detik tuh detiknya satu ya King. Iya, per detik itu kan artinya per satu detik kan. Ini udah slide berapa? Baru slide satu. Yang mau nanya open mic. Ya, materinya perbandingan. Kingko itu satu detiknya 2,5 meter per sekon, bukannya 2 detik jadi 2,5. Gimana? Satu detiknya 2,5 meter. Berarti kalau 2 detik ya dikali dua kan? Per detiknya gue gerak segini. Kalau 2 detik ya ini dikali dua, apa? Dikali dua juga dong. Jadinya 2,5 kali 2 jadi 5. King tadi yang per satu detik apa jaringanku jelek. Per satu detik itu kecepatan. Jadi kecepatan itu artinya adalah seberapa cepat benda berpindah atau per persatuan waktu per satu detik bendanya itu geraknya berpindahnya seberapa jauh sih gitu. Misalkan nih dengerin nih, gue ulangin ya. Kecepatan itu maknanya adalah seberapa cepat benda berpindah. Kayak seberapa cepat sih dia geser kayak gitu. Nah, terus oke. Nah, selain itu, kecepatan itu artinya adalah seberapa jauh sih benda itu berpindah per satuan waktu. Per satuan waktu itu maksudnya gimana? 1 detik, per 1 menit, per 1 jam, per 1 tahun, per 1 dekade, per 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya mah jarak ya. Per 1 tahun kayak gitu. Jadi misalkan maunya dalam detik gitu. Per 1 detiknya si benda ini, benda apapun itu, dia geraknya berapa jauh sih gitu. Atau per 1 menitnya gitu, per 1 menitnya si bendanya itu geraknya seberapa jauh sih, dia pindahnya seberapa jauh sih. Nah, itu yang dinamakan kecepatan. Oke? Jadi kayak misalnya ada yang gerak nih gitu, ada yang gerak. Terus gue lihat, gue hidupin stopwatch gue hitung waktu 1 detik. Nah, ketika 1 detiknya itu beres, dia itu pindahnya seberapa jauh. Nah, itulah yang dinamakan kecepatan. Gitu. Jadi, seberapa jauh benda berpindah per satuan waktu, per satuan detik. Karena waktu itu kan banyak kan, ada pakai detik, ada pakai menit. Jadi, untuk memperumum, gue bilangnya persatuan waktu. Gitu. Tapi yang sering dipakai adalah persatuan detik. Ya, kalau kelajuan nanti. Nanti banyakkan PR ya. Ada 4, lumayan susah. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Misalkan gue yang kurus dan kata orang-orang jangkung gitu, gue juga nggak paham dengan istilah itu. Misalkan gue berdiri di titik A gitu ya. Ya, walaupun ada gitu nggak apa-apa. Gue berdiri di titik A. Nah, selama 3 detik, gue berpindah sejauh 3 meter. Oke? Selama 3 detik gue hidupin nih stopwatch gue, hidupin, terus gue lari. Nah, ternyata selama 3 detik itu gue berpindahnya sejauh 3 meter dari A ke B gitu. Ini kan artinya adalah selama 3 detik gue berpindah 3 meter. Nah, ingat tadi kecepatan itu adalah seberapa jauh benda itu berpindah per satuan detik, per satuan waktu. Oh, kalau 3 meternya itu 3 detik, oke? Kalau gua berpindah 3 meter itu selama 3 detik, per satuan waktu berarti per 1 detiknya gua geraknya berapa meter? Kayak gitu aja. Oke? Nih, 3 meter, gua perlu waktu 3 detik. Nah, itu ternyata sama aja.
per detiknya, setiap detiknya, gue gerak 1 meter. Detik pertama 1 meter, detik kedua 1 meter, detik ketiga 3 meter. Oke? Jadi per detiknya gue gerak 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi totalnya adalah 3 meter. Gitu. Nah, itu adalah namanya adalah kecepatan 1 meter per detik, 1 meter per second. Second itu adalah eh, nggak tahu ya bahasa Inggris atau bahasa apa gitu. Second itu artinya detik. Nah, caranya biar nggak ngira-ngira gimana sih Bang gitu. Ya tinggal dibagi aja kan. Ini kan 3 meter per 3 detik. Tapi kalau kecepatan itu di bawahnya harus 1 detik kan? Karena persatuan detik. Berarti 3 meter per 3 detik. Berarti si tiganya ini kita bagi 3 aja supaya dia jadi 1 detik. Yang atas juga harus dibagi 3 kayak pecahan. Jadi 1 meter per detik. Oke? Kalau nyari kecepatan jaraknya harus meter. Nggak perlu meter. Bebas apa aja. Silakan ditanyain dulu. Karena kalau yang ini nggak bisa, wadaw. Kalau misal detiknya 0,5, oke. Misalkan gue gerak gitu ya. Gue geraknya, gue geraknya 10 meter, gue lari cepet banget kayak flash gitu. Jadi 10 meter itu gue tempuh hanya dengan 0,5 detik. Oke? Nah, ini kan caranya tadi kan dibagi kan. Ya bisa langsung dibagi aja berarti 20 meter per detik. Atau bisa juga kayak cara gue yang tadi. Kalau kecepatan itu persatuan waktu, persatuan detik. Berarti yang di sini harus 1 detik dong. Caranya yang di sini supaya 1 detik gimana? Ya ini kali 2, yang atas juga kali 2. Jadi 20 meter per 1 detik ya. Kayak gitu. Kalau dalam menit ke jam, kalau dalam menit, jam harus diubah ke detik nggak, King? Oke, itu disesuaikan dengan soalnya aja gitu. Jadi biasanya ada soal-soal yang dia maunya dalam satuan per detik. Ada juga yang maunya satuan per menit, per jam itu juga ada. Jadi makanya gue tulisnya di sini adalah seberapa jauh benda berpindah per satuan waktu. Nah, persatuan waktu itu kan bisa per 1 jam, per 1 detik, per 1 menit, kayak gitu. Kalau 1,5 detik, gimana King? Ya gampang aja, kayak gitu misalkan. Ya ini bisa tinggal dibagi aja atau ya sebenarnya tujuan kita kan supaya penyebutnya jadi satu kan. Gimana caranya 1,5 biar jadi satu? Ya ini dibagi aja. Yang ini bagi 1,5, yang atas bagi 1,5. Kayak gitu. Atau simpelnya sih ya langsung dibagi aja. Perpindahan kecepatan itu adalah jaraknya, jarak perpindahannya dibagi waktu. Oke, silakan tanya dulu udah. Kalau itu Sar, apa namanya? Kecepatan rata-rata gitu gimana gitu Oke, main? nanti gue jelasin. Misal jaraknya diubah ke kilometer gimana, King? Berarti nanti kecepatannya bukan meter per detik, tapi kilometer per detik. Meter kan gampang ya, ngubah ke kilometer tinggal dikali 10 pangkat min 3. Pakai tangga, iya bisa pakai tangga. Kalau misal lari 10 meter dalam waktu 2 menit, berarti diubah ke detik dulu. Bisa diubah ke detik, bisa juga dibiarin per menit.
Jadi 5 meter per menit juga bisa. Tergantung yang ada di opsi biasanya. Kalau di opsinya per menit ya disesuaikan. Kalau di opsinya per detik ya harus diubah. Kenapa dikali 2? Jadi kan yang tadi kecepatan itu kan per satuan detik. Per satuan detik. Per satuan detik. Per 1 detik. Yang di sini adalah, sorry. Yang di sini adalah 0,5 kan. 0,5 supaya jadi 1 detik. Caranya gimana ya dikali 2? Oke. Kalau yang diketahui kecepatan gimana, King? Oke. Nah, misalkan kecepatannya adalah 1,5 meter per detik. Kemudian waktunya adalah 2 detik. Maka jaraknya adalah berapa? Nih, ya kalau kalian udah bisa tinggal dikali ya. Tapi kayak gini aja nih bayanginnya. Dia geraknya 1,5 meter per detiknya. 1,5 meter per detiknya. Oke, per detiknya itu dia langsung lompat 1,5 meter. Detik pertama 1,5 meter. Ini kan 2 detik, berarti detik pertama lagi itu 1,5 meter. Berarti 1,5 meter dikali 2, yaitu 3 meter. Kayak gitu. Yang perbandingan belum. Yang perbandingan nanti kita ngobrolin kecepatan dulu. King, kecepatan bisa negatif. Ya, nanti gua bahas ya. King, ulang. Bagian mananya nih? Kenapa ketenangan? Ayo, pakai mic, pakai mic. Yang mau nanya serius pakai mic. Oke. Oi, silakan. Eh, Halo King, ya, mau tanya, kan itu soalnya misalnya ditanya 60 detik, terus itu waktunya 2 detik, itu berarti kalau misalnya langsung 60 dibagi 2 detik, itu 30 langsung dikali 5 itu bisa nggak? Apa harus, bisa. Bisa. oh, 60-nya nah dikali berapa tadi? 60 detik dibagi 2 detik kan hasilnya 30, terus 30 dikali yang dikali 5. 5, ya Ya, bisa. hasilnya Ya, 30. ya bisa, pintar. Makanya King, Ya. Oke. VTS itu apa? Oke. V itu kecepatan, T itu waktu, S itu perpindahan, jarak perpindahan. Ya, V itu velocity. Nah, oke. Kita lanjutin dulu sedikit. Nah, tadi kan kita udah nyoba banyak ya. Tadi dari 3 meter selama 3 detik. Ternyata itu tinggal dibagi aja. 3 meter dibagi 3 detik. Maka itulah kecepatannya. Oke? Yang ini juga sama. 5 meter selama 2 detik. Oh, berarti tinggal dibagi aja. 5 meter dibagi 2 detik. Kecepatannya adalah 2,5 meter per sekon. Per second, sorry. Jadi secara umum kita bisa merumuskan untuk mencari kecepatan, kita bisa langsung bagi aja berapa jarak yang ditempuh, jarak perpindahan, sorry, berapa perpindahan yang ditempuh dibagi waktunya. Misal kayak ini, perpindahannya 10 meter, selang waktunya atau waktu yang diperlukan adalah 0,5. Berarti tinggal 10 dibagi 0,5. Hasilnya adalah pasti yang ini. Oke? Sekon, King, not second. Sekon kan yang bener kan? Tadi gua ngomong ngomong sekon disalahin anjir.
Oke, jadi kecepatan adalah seberapa cepat berpindah atau selama satu satuan waktu seberapa jauh sih benda itu berpindah, seberapa jauh benda berpindah per satuan waktu. Itu yang namanya kecepatan. Untuk kecepatan, ya rumusnya sebenarnya simpel aja. Kecepatan adalah jarak perpindahan dibagi waktu. Nah, tapi supaya nulisnya nggak kelamaan, kecepatan itu V, perpindahan itu gue gak mau pakai S, gue mau pakai D aja deh. D per T. D itu adalah perpindahannya gitu. Misalkan gue dari sini lompat ke suatu tempat yang jaraknya dari sini adalah 2 meter, berarti itu perpindahan gue adalah 2 meter. Gitu ya. Ya jangan pakai JKW ya. Beliau udah pulang ke Solo jadi warga biasa. Jadi kita biarkanlah beliau tenang gitu ya. Oke. Nah, di sini tadi ada yang nanya. Sur, gue dulu pernah belajar fisika gitu. Bedanya kecepatan sama kelajuan itu apa ya? Oke, gue jelasin kayak gini aja. Misal, atau kita tulis dulu aja. Misalkan gua mau dari A ke B. Oke, kayak gitu ya. Gua mau dari A ke B. Jadi jalurnya itu ada dua. Bisa aja gua langsung gitu. Langsung dari A langsung jalan aja ke B. Atau gua maju dulu nih. Maju dulu sejauh 3 meter. Turun dulu sejauh 3 meter. Kemudian gua ke kiri. Ya ke kiri sejauh 4 meter. Berdasarkan teorema Pitagoras, AB itu panjangnya berapa? 5 meter kan? Nah, kecepatan itu kecepatan itu ya yang tadi seberapa jauh benda berpindah per satuan waktu. Ini ingat yang tadi ceritanya adalah gua mau dari A mau ke B, tapi gua gak mau jalan jalan lurus. Gua gak mau lurus aja gitu ke B. Gua maunya adalah ke bawah dulu sejauh 3 meter, baru gua geser ke kanan sejauh 4 meter. Gitu. Oke? Kan nyampe juga kan di di titik B kan. Jadi ke bawah dulu 3 meter, baru digeser 4 meter. Nah, ke kelajuan itu atau kecepatan dulu deh. Kecepatan itu adalah seberapa jauh gua berpindah dari awal sampai akhir. Nah, untuk kasus gua yang ini berdasarkan titik akhir dan titik awal gua bergerak, gua berpindahnya berapa meter? 7. Gua berpindahnya. Gua berpindahnya sejauh 5 meter. Karena kalau 7 meter, 7 meter itu di sini. Ini baru 7 meter. Jarak titik awal gua ke titik akhir gua. Nah, 5 meter inilah yang dinamakan perpindahan. Sedangkan apa ya? Jalan yang gua tempuh, panjang jalan yang gua tempuh, panjang jalan yang gua
lintasi itu namanya adalah panjang lintasan. Panjang lintasannya adalah gua jalan 3 meter, kemudian gua jalan lagi ke 4 meter lagi, berarti 7 meter. Oke, paham nggak bedanya? Jadi kalau perpindahan itu gue nggak peduli gitu, gue mau jalan ke situ dulu, mau ke sini dulu, ke situ dulu, itu gue nggak peduli. Yang gue lihat hanya gue awalnya di mana, akhirnya di mana, kemudian gue ukur itu jaraknya berapa, itu namanya perpindahan. Sedangkan kalau panjang lintasan ya harus dihitung per langkah-langkahnya, kemana kemana kemana, itu kemudian dijumlahin semuanya, itu namanya adalah panjang lintasan. 5 meter itu tadi kenapa kayak gini? Karena ini 3, ini 4, dan ini segi 3 siku-siku, berarti berlaku Pitagoras dong. Berarti perpindahannya D sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar 25, 5. Nggak bakal dihapus kalau yang ini. Oke, misalkan yang ini D ya tadi ya namanya ya. D itu kenapa bisa 5? Karena Pitagoras. D itu sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar 9 tambah 16, 25. Akar 25 itu 5 meter. Panjang lintasan sama perpindahan bakalan beda ya, King, berarti? Ya, beda. Gitu. Beda. Karena lintasan itu benar-benar harus memperhatikan ya lu jalannya kemana gitu. Sedangkan kalau perpindahan enggak. Kalau perpindahan itu lu mulainya di mana, berhentinya di mana, udah itu doang yang diukur. Oke? Ya, Pitagoras itu segitiga siku-siku. Nah, misalkan kayak gini nih. Misalkan kayak gini. Nih, buat contoh nih. Nih gue awalnya di titik ini gitu. Kemudian gue ke sini nih. Sini lagi. Sini lagi. Sini lagi. Atau kasih cerita deh gitu. Misalkan gue dulu itu lahir di rumah sakit A gitu. Kemudian selama hidup gue gitu, gue kemana-mana gitu berkelana. Kesini 3 meter. Terus lagi ke Jatinangor. Anggaplah jaraknya adalah gimana sih? 4 meter. Kemudian berkelana lagi ke UK gitu misalkan 10 meter. Kemudian gue berkelana lagi ke sini ke Amsterdam. Amsterdam di mana sih? Ini 7 meter gitu. Ya walaupun nggak proporsional tapi nggak apa-apa. Kemudian ke Jepang mungkin singgah lagi 2 meter. Nah kemudian gue meninggalnya di rumah sakit yang sama gitu. Di titik A juga gitu. Nah pertanyaan gue sekarang adalah perpindahan gue berapa? Nol. Panjang lintasannya berapa? 10,26. Panjang lintasannya berarti kan seberapa panjang jalan yang gua tempuh. 3 tambah 4, 7 tambah 10, 17 tambah 7, 24 tambah 2, 2, 26. Oke, ini 1 meter lah gitu, tambahin dikit. Berarti ini adalah 27 dong. Nah, tapi perpindahan gue berapa? Perpindahan itu kan berarti titik awal sama titik akhir jaraknya berapa kan, itu kan perpindahan.
Titik awal, titik berangkat, titik akhir itu jarak mereka berapa? Ya 0 kan, karena gue berangkat di titik yang sama dan berhenti di titik yang sama juga. Jadi perpindahannya 0. Jadi kecepatan gue selama hidup berapa? 0 juga dong kalau gitu. Perpindahan tuh artinya adalah di mana kita mulai dan di mana kita berhenti. Oke? Lu berhenti di mana, mulai di mana, udah ukur itu 2 titik itu diukur aja. Kalau panjang lintasan itu beda. Lu jalannya seberapa panjang gitu. Jarak itu masuknya ke perpindahan atau panjang lintasan? Lebih ke perpindahan sih. Nah, mulai di altar, berhenti di UI. Itu berarti kan ada perpindahannya kan? Awalnya di altar, habis itu di UI. Nah, misalkan di altar, terus ke ITB, terus jadi tutor lagi di altar gitu. Ini kan perpindahannya, ya awalnya dari sini, berhentinya ke sini. Itu ya. Ya itu buat analogi aja ya. Oke. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan D. Bentar. Kecepatan itu perpindahan per waktu. Sedangkan kelajuan itu lambangnya sama, lambangnya V juga kadang-kadang. Itu adalah panjang lintasan per waktu. Kenapa perpindahan itu diukur titik awal dan titik akhir, Bang? Karena memang definisi dari perpindahan itu ya itu gitu. Kalau lu ngukur titik awal ke titik akhir, ya itu namanya perpindahan gitu. Ya, perpindahan itu adalah jarak titik awal ke titik akhir, bener. Paham nggak perbedaan antara kecepatan dan kelajuan? Kalau kecepatan itu makanya adalah perpindahan, kalau kelajuan makanya adalah panjang lintasan. Kembali ke soal yang ini, ke masalah yang ini. Misalkan gua tadi dari A ke B itu kan turun dulu baru geser. Nah, ini selama 10 detik. Maka berapa kecepatan gua? Berapa kelajuan gua? Kecepatan itu adalah D per T, perpindahan per waktu. Berarti 5/10. Ini adalah 0,5 meter per detik. Sedangkan kelajuan itu makanya adalah panjang lintasan. Panjang lintasannya 7. Oh, berarti ini adalah 7/10. 0,7 meter per detik. Oke. Nah, sekarang gue tanya lagi nih. Misalkan gue sama sih mau dari A ke B. Tapi gue jalannya langsung aja nih, set gitu. Maka misalkan gue jalannya ke sini 2 meter gitu. Maka perpindahan gue berapa? Panjang lintasan gue berapa? Sama-sama 2 meter. Jadi nggak selalu perpindahan itu lebih pendek, ya bisa aja sama. Nah, kalau perpindahan dan panjang lintasannya sama,
berarti kecepatan dan kelajuannya sama dong. Iya, jadi kalau perpindahannya sama dengan panjang lintasan, ya berarti kecepatannya kalau lu hitung itu sama dengan kelajuan. Oke? Nah, cuman ya semua jarak yang dilalui itu panjang lintasan benar. Perpindahan itu adalah jarak dari suatu tempat ke tempat lain benar. Nah, ini tadi banyak yang itu katanya kecepatan ini punya arah. Katanya kelajuan nggak punya arah. Terus katanya kecepatan bisa negatif. Dan katanya kalau kecepatannya negatif, bendanya itu geraknya mundur gitu. Terus tadi kurang ada satu. Bang, katanya kecepatan ini tuh bisa pakai vektor gitu. Cuman sayangnya kita nggak akan bahas itu semua. Karena terlalu berat menurut gua dan nggak 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 sepakai itu sih di PM. Mungkin nanti di ujian mandiri ya gitu. Kita lihat dulu dah. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau dicari tahu sebenar-benarnya gitu, ternyata kecepatan dan kelajuan yang kita pelajari dari tadi itu ternyata kurang tepat, teman-teman. Kayak nggak bener-bener banget sebenarnya masih ada salah-salahnya gitu. Ya, ternyata walaupun kita udah belajar, oh kecepatan ini, perpindahan ini, kelajuan ini, panjang lintasnya, ternyata belum belum benar-benar banget gitu. Ternyata nggak sebenarnya nggak gitu gitu. Nah, benerin dong, King. Nah, ternyata dari tadi kita nggak bahas kecepatan dan kelajuan. Kita bahasnya adalah kecepatan ini dan ini. Ya, ini buat disclaimer aja sih. Jadi ditambahin dikit lah gitu namanya. Namanya bukan kecepatan, tapi namanya adalah kecepatan rata. Ya, nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga gitu. Tapi kalau kalian mau biar benar gitu ya, namanya adalah ini. Namanya adalah kecepatan rata-rata itu rumusnya D per T, sedangkan kelajuan rata-rata itu rumusnya adalah S per T. Nah, berarti cara nyari kecepatan gimana ya? Kecepatan rata-rata sama rata-rata kecepatan sama gak, King? Nggak sama. Kecepatan rata-rata itu yang ini, apa sama ya? Kalau rata-rata kecepatan itu berarti semua kecepatannya dijumlah dibagi banyaknya kecepatan gitu. Jarak bagi waktu gak sih, King? Waduh. Ya jarak bagi waktu itu by the way yang ini juga ya. JKW itu yang ini juga. Cuman sekarang dibedain aja. Kecepatan itu D per T, kelajuan itu S per T. Nah, sebenarnya kecepatan itu apa sih? Nah, ternyata ternyata kecepatan itu cara nyarinya rada-rada em, aneh gitu ya. Ternyata kecepatan itu bergantung pada waktu, teman-teman. Misalkan gue berkendara dari sini ke kota gitu. Ya emang sih dalam dalam waktu 2 jam gue nyampe gitu. Tapi ternyata kecepatan gue itu tuh nggak tetep, teman-teman. Nggak bener-bener konstan. Gue ngegas motor itu nggak bener-bener apa tetep gitu. Pasti ada aja kala-kala guanya ngerem, guanya belok, atau guanya ngebut kayak gitu. Jadi kecepatannya itu ternyata nggak bisa diukur gampang kayak tadi. Ternyata kecepatan itu dia selalu berubah-ubah gitu terhadap waktu. Jadi nanti mungkin kalau kalian belajar fisika akan ketemu ini.
Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, ternyata kecepatan yang benar tuh kayak gini. Cuman yang ini nggak akan kita pelajari, jadi santai aja. Gitu ya. Ini buat ngasih tahu aja ke teman-teman bahwa kecepatan yang kita pelajari namanya adalah kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata. Tapi teman-teman, kalau untuk di soal PM itu biasanya nggak sedetail ini gitu. Biasanya namanya kecepatan, yang dimaksud di kecepatan adalah yang ini gitu. Jadi rata-ratanya dibuang aja gitu. Karena itu mungkin terlalu teknis, jadi ya yang gampang-gampang aja gitu. Kalau di PM ya, kalau namanya kecepatan ya yang dimaksud ya yang ini gitu. Atau bahkan kadang-kadang sering juga kecepatan disamain sama kelajuan. Ya itu yang buat soal sih yang salah gitu. Tapi kalau yang ditanyanya kecepatan ya kecepatan itu adalah jarak perpindahan dibagi waktu. Kayak gitu. Oke, paham tentang kecepatan dan kelajuan? Oke, ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu banget untuk belajar perbandingan ini. Sebenarnya nggak segitu dalamnya belajar kecepatan. Karena kita cuma perlu mengamati rumusnya doang gitu. Ya walaupun kalau kecepatan harus tahu sih, karena sering ditanyain. Jadi kayaknya nggak ada salahnya kalau kita bahas lumayan lama. Oke, tadi rumus kecepatan apa? V sama dengan S per T. Oh, sorry. D per T. Oke, V sama dengan D per T. Nah, di sini gua ngasih tahu dulu ke kalian. Di sini V, D, T itu semuanya adalah variabel. Jadi nilainya bisa gua ubah-ubah sesuka gua gitu. Jadi perbedaan kecepatan sama kelajuan apa? Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Kelajuan itu panjang lintasan dibagi waktu. Gitu. Oke? Jadi V, D, T ini tuh variabel. Variabel itu nilainya bisa gua ubah-ubah aja sesuka hati gua. Gitu. Nah, misalkan kayak gini nih. Misalkan gua mau lari. Jadi ceritanya gua sekarang mau lari. Gua mau lari sejauh 2 meter. Oke, bayangin dulu di sini gua mau larinya itu 2 meter. Berarti rumus kecepatan kita jadi kayak gini dong. Oke, baik, bener-bener dibayangin. Pokoknya gua mau lari 2 meter. Atau gua mau 2 meter ke depan gitu. Oke. Nah, pada percobaan pertama, gua larinya itu selama 2 detik. Gua lari 2 meter. Nah, pada percobaan pertama, gua larinya itu selama 2 detik. King, kenapa logo perpindahan itu D? Logo, simbol. D itu, ya suka-suka gua sih sebenarnya. Tapi D itu mungkin displacement ya, perpindahan. Distance jarak. Displacement mungkin. Nah, kalau kayak gini, berarti kecepatan gua berapa? Berarti 2 dibagi 2. Sama dengan 1 meter per detik. Nah, kemudian yang 2. Yang 2 ini, gue masih sama-sama larinya itu 2 meter ke depan. Tapi waktunya adalah 1 detik. Jadi kecepatan gue berapa? Ini V1 untuk kejadian 1, V2 untuk kejadian yang 2. V2 gue adalah 2 meter per 1 detik dong. 2 meter per detik. Nah, kemudian kita lihat yang ini nih. Pada D yang sama, pada perpindahan yang sama,
Kalau waktunya gua lamain, kecepatan gua jadi kecil. Tapi kalau waktunya gua kecilin, kecepatan gua jadi membesar. Jadi 2/2, satunya lagi dapat dari mana? 2 dibagi 2 kan 1. Gimana tuh? Oke. Jadi gue larinya sama, gue larinya mau lari 2 meter ya. Mau lari 2 meter, tapi pada percobaan pertama gue larinya selama 2 detik. Ternyata kecepatan gue jadinya 1. Oke. Yang tadinya 2, sekarang gue turunin jadinya 1. Yang ini mengecil, T-nya mengecil, tapi ternyata V-nya membesar. Oke, dan ini benar-benar make sense. Kalau gua lari 2 meter, kalau waktunya gua lama-lamain, ya itu berarti gua larinya pelan-pelan. Gua larinya pelan-pelan itu artinya kecepatannya kecil. Sedangkan kalau waktunya gua pendekin gitu, gua pendekin waktunya berarti dalam waktu yang pendek, yang singkat itu gue berarti harus nyampe 2 meter. Gue harus cepetin lari gue. Gue harus tambah kecepatan gue di situ. Makanya kalau waktunya kecil, kecepatan gue yang membesar supaya gue sama-sama nyampe ke tempat 2 meter itu. Paham nggak? Oke. Nah, berarti kalau dilihat kayak gini nih polanya. Kalau V membesar, kalau T membesar, ini mengakibatkan apa? V-nya mengecil. Kalau T-nya mengecil, V-nya membesar. Dan ini terjadi dua arah, teman-teman. Kalau T-nya membesar, V-nya mengecil, oh berarti kalau V-nya mengecil ya haruslah T-nya yang membesar. Oke, kalau V-nya membesar, T-nya mengecil, oh berarti kalau T-nya mengecil, V-nya membesar. Berarti pokoknya dia harus berlawanan aja. Kalau si T-nya membesar, ya V-nya mengecil. Pokoknya dia harus yang satunya membesar, yang satunya mengecil. Nah, yang seperti ini, keadaan yang seperti ini itu disebut V dan T berbanding terbalik. Oke? Sekarang kita coba lihat lagi nih. V sama dengan D per T masih sama. Tapi sekarang bukan jarak lari gue yang gue tetapin, tapi waktunya. Jadi gue mau lari selama 1 detik. Pokoknya gue mau lari 1 detik aja udah. Bayangin lu mau lari 1 detik. Dalam 1 detik lu mau lari, intinya kayak gitu. Oke. Nah, yang ini kalau kita ubah-ubah dikit, ini kan jadinya kayak gini ya. V kali T sama dengan D. T-nya 1 berarti V sama dengan D. Jelek beda deh gue. Oke. Nah, sama kayak tadi. V dan D-nya gue variasikan. Oke. Nah, misalkan ini pokoknya kalian fokus ke sini nih. V sama dengan D. Berapapun V berarti itu D-nya. Karena V sama dengan D. Nah, misalkan gua larinya itu dalam 1 detik yang tadi mau lari 5 meter. Kalau D-nya 5, V-nya berapa? Udah sejam. Oke, siap.
Kalau D-nya gua kecilin nggak mau 5, dikit aja deh 1. V-nya berapa? V-nya adalah 1. Ingat kalau kecepatan itu meter per sekon. Yang ini meter ya. Nah, di sini kalian lihat. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. Kalau D-nya itu 5, V-nya 5. Sekarang gua kecilin. Yang tadinya 5, gua kecilin. D-nya gua kecilin. Jadi yang tadinya 5 jadi 1. Oh, ternyata V-nya juga ikut mengecil. Jadi kalau si V, si D mengecil, ini mengakibatkan V juga ikut mengecil. Misalnya D-nya gua besarin gitu. Yang tadinya 5, gua ganti 10. Karena D harus sama dengan V, berarti V-nya harus sama dengan 10 juga dong. Oh, kalau D-nya gua besarin, ini ternyata V-nya juga ikut membesar. Dan ini juga kayak tadi, nggak hanya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri juga gitu. Kalau V-nya mengecil, D-nya ikut mengecil. Karena dia nilainya harus sama kan yang tadi. Kalau V-nya membesar, D-nya juga membesar. Nah, hubungan yang kayak gini, yang satunya kecil, yang lainnya ikut kecil. Yang lainnya membesar, yang lainnya ikut besar. Ini namanya adalah V dan D. Si V dan si D berbanding lurus. D tadi apa ya, King? Perpindahan, King. Perpindahan. Oke, paham nggak? Bedanya berbanding terbalik. V itu sama dengan D karena T-nya 1. Bener. Kalau dicoba, T-nya nggak 1, Bang. T-nya 10. Silahkan dicoba. Pasti kalau D-nya lu kecilin, V-nya ikut ngecilin. King, tadi V sama dengan D gimana? Ini kan yang tadi. Rumus yang di atas kan. Kemudian, si T-nya ditendang ke kiri. Kedua ruas dikali T. Maka jadinya VT sama dengan D. Kemudian, T-nya gua mau 1. T-nya 1 aja gitu. Oh, berarti di sini tinggal V sama dengan D. Karena kan T-nya diganti 1, V dikali 1 kan V. Yang di kanan tetap D. Perbandingan senilai sama perbandingan lurus sama? Ya, sama. Kalau T-nya 3, ya silakan dicoba aja, pasti yang ini terjadi. Berarti kan kalau T-nya 3, di sini kan 3V sama dengan D kan. 3V sama dengan D. Nah, nanti dicoba kayak gini, pasti kesimpulannya kayak gini juga. Kalau D-nya mengecil, V-nya ikut mengecil. Kalau D-nya membesar, V-nya ikut membesar. Gitu. Yang ini terjadi kalau yang ini 1 doang. Kalau yang lain ya angkanya beda. Tapi walaupun angkanya beda, yang pink ini pasti tetap terjadi. Iya. Cuman angkanya doang yang beda, tapi kesimpulannya mah akan tetap sama. Berarti bakalan sama ya nilai D sama V. Nggak akan sama. Yang ini karena T-nya 1, makanya angkanya bisa kayak gini. Tapi kesimpulannya berapapun T-nya akan seperti ini. Gitu. Oke? Kalian nanti bisa cobalah pakai T berapapun itu. Pasti nanti kalau kalian lihat yang pink ini terjadi nih. Oke? Nah, kemudian ini kita rada nggak jadi kelas singkat kayaknya ini mah. Kita bahas yang ini.
kita akan bahas dulu perbandingan lurus. Oke. Perbandingan lurus itu apa tadi? V sama si D kan, yang berbanding lurus itu V dan si D. Nah, tadi kan rumusnya itu adalah V sama dengan D per T, kayak gitu kan. Nah, tapi salah satunya harus gue bikin konstan. Entah itu siapa, tapi untuk berbanding lurus, gue bikin aja T0 adalah konstan. Ingat, T0 itu konstan, si V dan si D-nya ini bisa gue ubah-ubah kayak tadi. Tadi kan si V sama si D kan gue ubah-ubah kan. Tapi si T-nya tetap 1 detik. Sekarang gue gak mau pakai pakai angka 1 lagi, karena nanti pakai angka 3 dong bang, pakai angka 5 banyak request. Gue pilih aja T0. Jadi rumus kita jadinya kayak gini. V sama dengan D per T0. Gitu. Nah, pada keadaan 1, namanya adalah V1 sama dengan D1 per T0. Pada keadaan 2, V2 sama dengan D2 per T0. Ini sembarang aja. Ini sembarang angka aja. Kalau tadi kan gue pilih bener-bener angka kan. Untuk kejadian 1 angkanya 5. Kalau kejadian 2 angkanya 1. Nah, sekarang gue pakai huruf aja. Kalau kejadian 1, V-nya adalah V1, D-nya adalah D1. Kalau kejadian 2, V-nya adalah V2, D-nya adalah D2. T0 apaan? T0 itu adalah waktu yang gue pilih. Kalau yang tadi kan 1 detik. Tapi tadi ada yang request 2 detik dong bang, 3 detik. Gue pilih aja T0. Entah berapapun itu, yang penting satu nilai yang pasti. Dan dia nggak berubah-ubah. Di kejadian 1 dia T0, di kejadian 2 dia T0 juga. Jadi dia itu konstan. Sedangkan si V dan si D-nya kan berubah-ubah kan. Ini V1, D1. Kejadian 2, V2, D2. Tapi T-nya tetap. Dia nggak T1, T2. Dia tetap T0. Ya, angkanya sama di kedua kejadian tersebut. Ya, kayak tadi. Kalau yang tadi kan T-nya tetap 1. Mau kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Dia tetap T-nya 1. Gak berubah karena konstan. Iya, karena konstan. Nah, kemudian gue sekarang hitung perbandingannya. Perbandingan V1 dan V2. Sorry, kenapa T sih? V1 dan V2. Perbandingan tadi bentuknya kayak pecahan kan ya? V1 per V2. Ya, ini tinggal ditulis salin aja. D1 per T0, D2 per T0. Kali T0 per T0. Jadinya gimana? D1 per T0 dikali T0 per D2 per T0 dikali T0 gitu kan ya? Oke, yang ini bisa dicoret. Jadinya adalah D1 per D2. Kalau kita baca, V1 per V2 sama dengan D1 per D2. Inilah model untuk perbandingan senilai. Silakan, yang mau disimak dulu silakan. Soalnya ini recehan aja ini. Silakan disimak dulu. Ya, ngejelasin. Kalian kan biasanya kayak gitu kan. Oh, kalau perbandingan senilai, dia dibandingin aja, nggak usah dibalik. Kalau perbandingan berbalik nilai, salah satunya harus dibalik kan, kayak gitu kan. Tapi kan kayak datangnya dari mana gitu. Nah, itu tuh dari sini. Dikali T0, tapi kenapa, King? Karena pecahan ini terlalu bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi, gue mau ngilangin
supaya bentuk yang bertumpuk-tumpuk ini jadi simpel kayak gini. Ya jadi atasnya gua kali T0, bawahnya gua jadi kali T0. Jadi ini bisa dicoret. Jadi kan sisanya adalah D1 per D2. Persis yang ini. Kayak gitu kan. Ya buat ngilangin T0 bener. Ini dengan syarat T-nya harus sama kan King. Kalau nggak sama nanti gasnya. Ya kalau sama ini berlaku. Kalau nggak sama nggak berlaku. Oke. Jadi inilah model perbandingan senilai. Silakan tanyain dulu. Karena yang berbalik nilai gampang. Konflik dulu. Ya, contoh soal ada. Pokoknya susah lah pokoknya itu. PR-nya lumayan susah, sumpah. Ada pembahasannya. Karena susah gue bikinin pembahasannya. Kasih yang gampang buat pemula. Ya, habis ini. PR kemarin. Em, ditanyain teman aja. Atau didiskusin aja ya. Oke. Kalau yang itu udah, sekarang yang satunya. Berbalik rumus kita tadi masih ini. D per T. Nah, kemudian kalau tadi yang konstan adalah T0, sekarang yang konstan adalah D. Jadi D0 adalah konstan. Kalau tadi kan gue pakai jaraknya 2 meter kan. Sekarang D0 aja deh gitu ya. Untuk kejadian pertama berarti V1 sama dengan D0 per T1. Ingat yang konstan adalah D-nya doang. Berarti V sama T dia bergerak tergantung kondisi. Kalau nomor 2 berarti V2 sama dengan D0 per T2. Gue cari lagi perbandingan. Perbandingan V1 dan V2. Kayak gini kan. V1-nya itu tinggal disalin D0 per T1 per D0 per T2. Karena bentuknya kurang, jadi gue kali aja atas bawah dengan 1 per D0. Kok DO sih? 1 per D0 dikali jadinya adalah D0 per T1 dibagi D0 per D0 per T2 dikali D0. Coret. Jadinya ini adalah 1 per T1 per 1 per T2. Karena bentuknya masih jelek, gue kaliin lagi. Yang ini kali T2, bawah kali T2 juga. Jadi yang ini coret. Ini T2 per T1 per T2 per T2 kan. T2 per T2 itu 1, jadinya T2 per T1 per 1. T2 per T1. Kalau kita baca dari ujung kiri sampai ujung kanan, V1 per V2 sama dengan T2 per T1. Nah, inilah yang dinamakan pemodelan untuk kasus pemodelan berbalik nilai. Kayak gitu. Ya, pembuktian.
Oke, yang masih bingung langsung speak up. Ada contoh soal, santai aja. Bedanya apa, King? Oke, bedanya apa? Nih, kalau yang ini kondisi 1 per kondisi 2, yang kanan per kondisi 1 per kondisi 2. Oke, kalau yang di atas 1 ya 1 semua. Kalau yang di bawah 2 ya 2 semua. Tapi kalau yang ini coba lihat. Ini 1, di sini bukan 1 tapi 2. Yang ini 2, di sini bukan 2 tapi 1. Oke, jadi seakan-akan yang ini tuh dibalik. Yang kirinya sih sama-sama kondisi 1 per kondisi 2. Tapi yang kanannya itu dibalik. 2 yang di atas, yang di bawahnya 1. Kalau yang ini kan manut-manut aja kan. Ya 1, 2, yang ini 1, 2. Kalau yang ini, ininya tetap 1, 2, yang ininya bukan 1, 2, tapi 2, 1. Oke. Kok tiba-tiba bisa dikali D0, King? Ya, karena gua mau nyoret yang ini. Gua mau nyoret yang ini. Berarti harus dikali seper D0 kan? Yang bawah juga sama dong. Maaf King, dikali D0 karena dia yang konstan ya. Enggak, kenapa dikali 0? D0 karena yang ini gua mau nyoret yang ini aja nih, sesimpel ini. Gitu. Intinya sih kenapa dikali D0 karena gua mau jadiin pecahan yang beribet ini jadi yang sederhana kayak gini. Gitu. Speak up dulu dah. Ya, nyoret yang sama bener. Kalau dikali T1 per T1, mana dikali T1 per T1? Nah, kalau yang ini dikali T1 per T1, ini bisa dicoret sih. Tapi ini bisa dicoret nggak? Ini T1, ini T2. Nggak bisa dicoret. Kenapa D0 tapi yang atas T0? Nih, atas bawah ada D0. Ya udah, kali dengan yang ada D0-nya. Sedangkan yang atas apa? Yang atas dua-duanya nggak ada D0 tapi adanya T0 T0. Kayak gitu kan? Ya ini sih cuman manipulasi bentuk pecahan aja, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Kenapa jadi 0? Bukan 0, D0. D0 itu artinya sebuah angka. Gitu. Intinya D0 itu sebuah angka aja, berapapun itu. Kalau King itu sebenarnya dibagi seper D0 kan di kedua ruas, tapi yang di ruas kiri dipindahin ke bawah. Iya, bisa kayak gitu. Atau dikali seper D0 dikali seper D0, yang bawah juga dikali seper D0 karena ini kan kalau dicoret dikali 1 kan. Dan dikali 1 itu kan boleh karena dia nggak berubah nilai. Yang jadi konstan kenapa D0? Karena kita mau nyari pemodelan berbalik nilai. Kayak yang ini kan, yang tadi. Yang tadi D-nya adalah berapa? Oh, yang ini. Nah, yang ini. Yang ini D-nya 2 meter untuk mencari perbandingan terbalik nilai. Yang ini gue gak mau pakai 2 meter, gue mau pakai yang umum, namanya D0. T1 bagi T2 berapa emangnya? Nggak bisa dicoret kan, karena T1 itu beda dengan T2. Nah, jadi kalau misalkan kasusnya itu berbanding lurus, ya udah pakai yang ini aja. Kalau kasusnya itu berbanding terbalik atau berbalik nilai, berarti pakainya yang ini. Di kirinya kondisi 1, kondisi 2, kanannya kondisi 2 per kondisi 1. Oke?
Nah, cara taunya gimana? Ya cara taunya yang kayak tadi. Kalau yang satunya membesar, itu namanya berbanding lurus. Kalau dia berbanding lurus, pakai model yang ini. Dapat modelnya dari mana? Dari sini. Kalau yang satunya membesar, yang satunya mengecil, berarti itu namanya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, pakainya yang ini. Kenapa bisa yang ini? Karena dapat dari sini. Oke? Paham nggak alurnya? Alurnya kayak gitu. Jadi pertama mungkin step by step, nggak step by step juga sih. Biasanya tuh polanya kayak gini. Pertama, lu kenalin dulu kasusnya ini berbanding lurus apa berbanding terbalik. Cara taunya gimana? Cara taunya yang tadi. Kalau yang satunya gede, yang satunya ikut gede, atau yang satunya kecil, yang lainnya ikut kecil juga. Oh, itu berarti berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, pakainya yang ini. Oke? Sebaliknya, kalau yang satunya gede, yang satunya malah mengecil, atau yang satunya lu kecilin, yang satunya malah gede, itu namanya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, pakainya yang ini. Oke? Oke? Pokoknya sesimpel itu. Pokoknya pikirin dua hal, apapun itu, dua hal yang ada di konteks, terus lu kira-kirain, kalau satunya gua gedein, yang satunya ngecil, ya itu berbalik nilai. Kalau yang satunya gede, yang lainnya juga gede, oh itu berarti berbanding lurus, sesimpel itu. Pokoknya dalam masalah itu pikirin dua hal aja, dua hal aja. Pikirin dua hal aja. Yang satunya lu gedein, kalau yang satunya lu gedein, yang lainnya itu gimana? Apakah dia ikut membesar atau malah terbalik, malah mengecil? Kalau malah mengecil berarti pakainya yang ini. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Oke. Gue di sini bahas dua soal yang gampang aja, yang susah silakan dikerjain yang bawah ya. Oke, soalnya di sini nggak terlalu banyak variasi sih. Gitu. Nah, di sini masalahnya itu tentang pekerja dan waktu pengerjaan. Ya soal tukang gitu, ini soal basic banget. Nah, nih kalau kalian sadarin, ternyata pekerja, waktu pengerjaan, dan apapun yang terkait dengan konstruksi itu ternyata bukan hanya ditentukan oleh dua hal ini, ada satu hal lagi yang menentukan. Kira-kira apa? Itu kan, ya pekerjaannya apa? Tugasnya ada berapa berapa dulu gitu? Apakah dia bangun satu rumah kah? Apa dua rumah kah? Apa tiga rumah kah? Kah kayak gitu kan? Iya kan? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu pertama, tugasnya ada berapa dulu? Kedua, yang bikin ada berapa? Baru bisa ditentuin. Oh, kalau tugasnya sebanyak ini, yang kerja cuma segini, maka waktunya harus segini. Kan gitu kan? Paham nggak maksud gue? Nih kalau kerja kelompok kita tugasnya seabrek, tapi yang kerja satu orang doang dan yang lain main Legend, berarti waktu pengerjaannya harus lama. Kerja kelompoknya harus makin sering, harus berminggu-minggu. Ya kan? Kayak gitu. Tapi dalam soal pekerja dan waktu pengerjaan ini biasanya
Yang konstan itu adalah yang ini. Yang ini udah pasti gitu. Yang ini udah pasti. Entah itu bikin 2 rumah, entah itu bikin 1 rumah. Yang penting dia nggak diubah-ubah kayak si D0 tadi. Nggak diubah-ubah mau berapapun dia, tapi yang penting nilainya dari awal sampai akhir tetap. Kalau bikin 1 rumah, ya udah bikin 1 rumah aja. Yang berubah-ubah adalah pekerja dan waktu pengerjaannya. Kalau pekerjaannya ditambah, waktu pekerjaannya gimana ya? Kalau pekerjaannya kalau pekerjanya dikurang, orang yang bekerja itu dikurang, nanti waktunya gimana ya? Tapi banyak pekerjaannya, banyak bebannya, banyak tugasnya ya tetap satu, bikin rumah. Banyaknya adalah 1 misalkan. Gitu. Jadi kalau sekarang targetnya adalah bikin 1 rumah, ya besok juga tetap segitu. Nggak tiba-tiba, kamu bikin lagi 1, nggak kayak gitu. Karena si banyak pekerjaan inilah yang diasumsikan sebagai nilai konstan. Kalau yang tadi, si D0-nya konstan, si V dan si T-nya yang kita ubah-ubah. Kalau yang sekarang banyak pekerjaannya yang konstan, yang hitam yang konstan, yang berubah-ubah adalah yang pink. Jadi sama kayak yang tadi, kita cuma perlu pikirin 2 hal. Pekerja dan waktu pengerjaan. Oke? Nah, bayangin yang tadi aja gitu. Kalau misalkan disuruh bikin laporan gitu. Ya, pokoknya bikin laporan aja udah gitu. Bikin 1 laporan aja udah. Sedangkan eh, misalkan yang kerja gua doang sendiri gitu. Kalau gua doang yang kerja berarti kan lama gitu ya. Gue harus berhari-hari bikin itu gitu. Tapi kalau semuanya mau bekerja, pekerjanya ditambah, pekerjanya semakin banyak, ya berarti waktu pengerjaannya bisa semakin singkat, tugasnya bisa semakin cepat selesai. Oke? Nah, kalau kayak gini, gimana hubungan pekerja dan waktu pengerjaan? Hubungannya gimana? Apakah hubungannya baik-baik saja? Ya, kalau pekerjaannya ditambah, kalau yang bekerja semakin banyak, ini jumlah ya, jumlah yang bekerja itu semakin banyak, maka waktunya akan semakin cepat kan. Kalau jumlah pekerjanya dikit sendiri doang gitu bikin, ya pastilah waktu pengerjaannya yang akan jadi semakin lama. Yang satunya lu besarin, yang satunya malah mengecil. Yang satunya lu kecilin, yang satunya malah membesar. Ini namanya adalah oke. Nah, misalkan kalau dalam soal-soal cerita tuh kayak gini. Ini gue kasih tahu bayangannya dulu aja ya. Itu yang lengkapnya ada di bawah. Misalkan suatu proyek, ingat suatu proyek berarti ini kan udah fix gitu. Suatu proyek. Nah, dia itu diekspektasikan, direncanakan akan selesai dalam waktu, ini waktu, ini jumlah pekerja gitu. Proyek itu akan selesai dalam waktu 60 hari. Kalau yang bekerja adalah 20. Kalau 20 orang, pokoknya suatu proyek, itu kalau yang kerja 20, pasti proyek ini akan selesai dalam 60 hari. Oke? Nah, sekarang gimana kalau yang kerja itu 30 orang? Maka di sini dia selesainya berapa hari? Kira-kira dia makin cepat apa makin lama? Kalau pekerjanya ditambah. Makin cepat kan? Pokoknya kalau yang kanan ditambah, yang kiri makin kurang.
Nah, kalau kayak gini, maka pakai yang ini dong, pemodelan berbalik nilai. Yang di kiri itu kondisi 1 per kondisi 2, yang kanan kondisi 2 per kondisi 1. Oke? Yang ini berarti 60 per X, karena ini kondisi 1, ini kondisi 2 gitu misalkan. Sama dengan, kenapa sama dengan? Lihat yang atas. Modelnya kayak gini kan. Sedangkan yang kanan itu kondisi 2 dulu, baru kondisi 1. Oke? Ya ini kan tinggal diselesain kan. 60 kali 30 per 20. Balik ya? Kebalik, 20 per 30 harusnya. 20 per 30. 40 hari. Oh, ternyata kalau pekerjanya 30, dia akan selesai dalam 40 hari. King, kenapa perbandingannya waktu dan waktu, bukan jumlah pekerja per waktu? Bisa juga kayak gitu sebenarnya, tapi karena kita tadi udah bikin satu model yang bagus gitu, ya tinggal dipakai aja kan, tinggal dicontek aja. Kalau yang tadi juga bisa sebenarnya, tapi harus bener nempatinnya gitu. Kalau pekerjaannya digabung jadi 50 gimana? Berarti jumlah pekerjanya bukan 20 lagi. Jumlah pekerjanya bukan 30 lagi, tapi 50 dong. Ya tinggal diganti aja berarti. Yang ini ganti 50, yang ini ganti 50. Nanti tinggal dihitung. Kayak gitu aja. Nah, kalau dikerjain bareng, yang ini kan juga dikerjain bareng-bareng kan? Bahas nilai ini yang pakai 3 bidang. 3 bidang apaan tuh? Yang ini juga dikerjain bareng-bareng. Iya, yang ini yang bersama-sama teman-teman. Kalau ada yang sakit gimana? Ada yang libur. Oke, yang libur nanti kita bahas. Nah, misalkan lagi nih. Misalkan sama sih kayak yang tadi. Ini waktu, jumlah. Kondisi 1, 60 hari. Yang ini 15 gitu misalkan. Nah, misalkan dia mau dipercepat. Dia nggak mau 60 hari. 60 hari kelamaan. 60 hari kelamaan. Gue pengennya itu dalam waktu 45 hari deh gitu. Maka berapa pekerja yang harus gue tambahin? Nah, paham nih pertanyaannya. Berapa pekerja yang harus gue tambahin? Berarti yang ini adalah 15 plus X dong. Atau kalau bingung ya udah nggak apa-apa. Kalau yang bingung bisa ditulis aja ini X. Ya ini tinggal contek aja yang tadi X per 15. Coret-coret dapat 3, X sama dengan 20. Oh, di sini ternyata 20. Nah, dari 20 ke 15 itu tambah berapa? Yang ini penambahannya 5 orang. Jadi hati-hati di situ. Oke? Nggak perlu nyari banyaknya pekerjaan, nggak perlu. Karena mau berapapun itu, yang penting itu konstan. Yang penting itu konstan kayak yang tadi, mau berapapun D0 itu, yang penting nilainya tetap. Kita nggak perlu tinjau dia gitu. Kita nggak perlu apa-apain dia. Kita cuman perlu lihat
yang dua sisanya. Oke, sekarang yang libur. King, boleh jelasin ulang nggak yang awal tadi yang 60 per X? Yang ini. Yang ini kan tinggal dicontek aja kan. Kondisi 1 per kondisi 2. Yang kanannya kondisi 2 per kondisi 1. Ini model yang atas. Tinggal dicontek aja. Bang, kenapa 15-nya di bawah bukan di atas? Yang ini kan kondisi 1 per kondisi 2. Kondisi 1 per kondisi 2. Tapi kenapa ya yang ini malah jadi ke bawah gitu? Ya lihat lagi modelnya. Kalau dia berbalik nilai, kondisi 1 per kondisi 2, yang ini kondisi 2, yang ini kondisi 1. Jadi yang di kanan ini itu dibalik, bukan yang satu yang dulu. Kondisi 2 per kondisi 1. Makanya ini kondisi 2, kondisi 2-nya kan X kan, per kondisi 1. Oke, terakhir yang kita bahas adalah kalau dia mangkrak gitu. Misalkan, ini karena spesial kita warna ini aja. Misalkan pada kondisi 1, suatu proyek itu akan selesai dalam waktu 60 hari. Atau jangan 60 deh, 65 hari. Dia makainya adalah 20 pekerja. Nah, kemudian di sela-sela mereka bekerja, setelah 5 hari bekerja, libur selama 10 hari. Misalkan kayak gitu. Oke, jadi ada suatu proyek, dia itu diekspektasikan akan selesai 65 hari kalau pekerjanya itu 20. Tapi setelah 5 hari bekerja, dia libur selama 10 hari. Sekarang gue tanyain, kalau dia udah kerja 5 hari, maka dia sisanya harus kerja berapa hari lagi? 60 kan? Berarti ini 60 kan gitu kan polosannya. Ini bener-bener belum ada libur apa-apa gitu. Tapi karena dia libur selama 10 hari, sisa waktu dia untuk bekerja tinggal berapa hari? Tinggal 50. Sorry. Tinggal 50 kan? Maka dia harus berapa nih? 6. Bentar. Kayaknya angkanya jelek. Ganti dikit lah. 12 gitu ya. Gak tahu dah ini bagus apa enggak. Jadi coba dipahamin dulu. Pertama, 20 pekerja itu selesai dalam 65 hari. Nah, setelah itu dia udah bekerja 5 hari. Berarti di 20 pekerja itu sisa kerjanya tinggal 60 hari karena 5 harinya udah dikerjain. Tapi waktunya yang tadi 60 itu jadi 48 doang. Kenapa jadi 48 doang? Karena 12 harinya dipakai untuk libur. Nah, supaya dia nggak telat gitu, ya, supaya dia nggak telat, supaya selesai tepat waktu, maka berapakah pekerja yang harus dipekerjakan gitu? Atau berapakah tambahan pekerja?
Oke? Jadi di sini baru kita tinggal contek aja. Sorry. X per 20. X sama dengan 60 kali 20 per 48. Ini cantik nggak sih angkanya? Apa kurang? Dapat nggak? Dapat. 25 ya? Ya, benar. Ya. Bang. Berarti tambahan pekerjanya adalah 5 orang. Sesimpel itu. Silakan tanya dulu. King masih bingung yang 48 itu. Silakan. Kalau misalnya desimal 12,6 bla bla bla, bulatin ke atas 13. Putaran roda. Ya, ini yang tentang pekerja doang. Soalnya kalau yang roda-roda nanti ada di airdrop. Gue udah bikin. King 48-nya nggak sama 20 ya? Nah, itu dia tuh. 20 pekerja itu selesainya, kalau 20, dia akan selesai 60. Kalau 48, supaya lebih cepat, maka berapa? Kan kayak gitu kan. Kalau 20-nya sama 48, berarti nggak usah ditambahin pekerja dong kalau gitu mah. Empat delapannya tadi dari mana? Gini. Kan pertama ini 65 hari 20 orang pekerja. Kemudian dia udah bekerja 5 hari. Berarti sisanya 60 dong. Sisanya 60 sebenarnya. Sisa waktunya itu 60 sebenarnya. Tapi dipakai libur selama 12 hari. Sisanya tadi 60, malah dipakai libur 12. Ya berarti sisanya 48 dong. Nah, supaya dia nggak terlambat, supaya walaupun waktunya berkurang, walaupun waktunya enggak 60, tapi 48 orang dong. 48 hari doang, berarti harus ditambah pekerja dong di sini. Nah, banyaknya pekerja itu bisa dihitung pakai model yang tadi. Berarti tambahan pekerjanya 5, bener. Ya, soal pekerja ini selalu berbalik, ya bener. Tapi kalian jangan dihafalin gitu. Caranya ya kayak tadi aja gitu. Pokoknya kalian pikirin, ya kalau biasanya sih kalau PM itu ada dua hal. Yang satunya membesar, yang satunya mengecil, atau yang satunya membesar, yang lainnya membesar, itu kayak gimana lagi, dan bla bla bla. Oke. Jadi intinya pertama identifikasi dulu dia berbanding lurus apa berbanding terbalik. Kalau dia berbanding lurus pakai modelnya yang kayak gimana, kalau berbalik yang kayak gimana. Oke? Ya nanti kan tinggal dicontek aja Mas sebenarnya. Itu kan ada libur 12 hari, terus dihitungnya gimana lagi, Kak? Yang ini nih. Ini liburnya 12 hari. Jadi ininya dikurangi 12 kan supaya 48. Fungsi 12 itu di situ. 60 dikurangi 12, 48. Kalau yang dibandingin ada 3. Kalau yang ada 3 itu ya harus. Kalau yang dibandingin ada 3. Kalau itu berarti nggak ada yang konstan dong berarti. Berarti harus dicari manual kayak gini. Yang ini kita bandingin 2 doang karena kan yang satunya udah konstan kan. Kalau yang 3-3-nya beda, ya tinggal dimasukin aja. Pasti rumusnya kayak gini juga. Tapi ini bukan kecepatan isinya gitu. Isinya apa gitu. Kayak komposisi bikin cake. It- itu bukan perbandingan berbalik nilai, bukan perbandingan senilai sebenarnya. Itu tuh lebih ke apa ya?
pemodelannya nggak gini. Itu benar-benar perbandingan yang basic. Kayak 3:4:5 kayak gitu. 3:4:5 itu kan sama aja dengan 6:8:10. Kalau yang buat kue ya, biasanya soal komposisi itu. Oke, Azam. Halo, geng. Hmm, Geng, dari tahun ke tahun kan perbandingan senilai dan berbalik nilai ini kan kemungkinan munculnya kan besar ya, geng. ya. Dan eh, konsep soalnya tuh kalau yang sering saya temui nih pasti selalu kayak gini, tentang pekerja, terus libur, kayak yang kayak King sudah jelasin gitu kan. Cuman Hmm. tuh mungkin nggak sih, King, ada variasi soal yang baru gitu, dan kira-kira tuh bakal gimana kalau misalnya ada? Apa bakal stay begini konsep soalnya? Kalau kalau menurut gua, kalau soalnya bener-bener tentang perbandingan berbalik atau berbanding lurus, ya sama kayak gini-gini juga pasti ada 3 faktor dan satu faktornya itu pasti konstan. Jadi kita tinggal Jadi lihat dua doang, tapi konteksnya ini nggak harus pekerja sama sama waktu kerja. Bisa aja, misalkan apa ya, yang kepikiran tuh mungkin banyaknya kambing sama banyaknya makanan, kambing sama waktu rumput. habisnya pakan. Jadi pasti Kalau kalau waktu habisnya pakan dengan banyaknya kambing itu berbanding lurus apa berbanding terbalik? gimana, geng? Banyaknya kambing dan lamanya lama habisnya waktu pakan. Berbanding lurus. Kan setiap hari kambingnya makan segini. Berarti kalau pakannya segitu bisa langsung dihitung aja dong. Enggak, kalau kambingnya makin banyak berarti pakannya makin cepat habis kan? Iya, kalau Makin nambah. cepat habis itu artinya kan harinya makin sedikit. Betul. Ya, itu berarti berbanding terbalik, Ya. ya kan? Ah, Ya, bisa dikira-kirain kayak gitu aja sih. berarti nggak kayak kemungkinan tuh konsep soalnya tuh ya kayak gini gitu ya. Kayak nggak ada misal tiba-tiba keluar apa gitu kayak yang lebih rumit gitu menurut King Surya. Ya, kalau perbandingan kalau yang konteksnya berbalik dan berbanding lurus ya kayak gitu-gitu aja. Kalau perbandingan yang roda-roda atau yang apapun itu yang ya itu benar-benar cuman perbandingan 2:3 ya sama dengan 4:6 kayak gitu doang. Oke, King. Makasih ya. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Yang ini paham dulu nggak nih? Soalnya kalau yang ungu nggak paham itu nggak bakal bisa jawab PR. Cepet, 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 cepet. Paham, paham, Bang. Paham. Oke. Ya soalnya bisa dibaca dulu ya. Berarti kalau berbanding terbalik, dibalik juga bersamanya. Iya bener. Tapi yang dibalik satu doang ya. Jadi kalau kirinya tetap, ya udah yang kanannya yang dibalik. Atau kalau kanannya yang tetap, ya udah yang kirinya yang dibalik. Jangan dua-duanya dibalik. Kalau dua-duanya dibalik, itu sama aja dengan nggak balik sama sekali. Prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau berbalik nilai, satu doang dibalik. Satu doang dibalik. Oke? Dan baliknya sekali aja ya. Kalau balik, kalian balik lagi kan yang awal lagi dong. Wah ini sorry ya buram banget gue screenshot soalnya. Dan ya ini sedikit info juga. Jadi ini adalah soal airdrop per bab. Ya mungkin nanti kalian dapat lagi soal airdrop yang kayak gini itu terserah kalian mau kalian kerjain ulang atau enggak. Dan nggak usah terlalu diprotes sih kayak wah ini kenapa soalnya sama gitu. Berarti ya udah kalau kalian udah ngerjain sekarang, berarti nanti kalau ketemu lagi nggak usah dikerjain lagi gitu. Oke, karena ini soal yang belum dirilis teman-teman ya. Gue ambil dari situ.
Sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman sekarang yang nggak diketahui itu udah dari awal gitu. Jadi jadi yang nggak diketahui itu eh, jumlah pekerja awalnya gitu. Ya jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Dan ini juga kalau kalian bisa jawab nomor 1, nomor 2 juga gampang dong. Nomor 3 soalnya masih sama. eh Gampang juga. Oke, yang ini kayaknya masih ada kesalahan. eh yang ini salah ya, opsinya salah teman-teman. Untung gue lihat. Yang ini juga eh ya ini opsinya nggak ada. Ya intinya nanti akan gue share PDF PR itu isinya 5 soal yang ini dan 5 pembahasannya. Yang atasnya adalah soal, kalau kalian scroll ke bawah berarti itu pembahasannya. Oke? Nanti gue share di Drive ya teman-teman ya. Oke. Mungkin seperti itu dulu pertemuan malam hari ini. Gue berharap teman-teman belajar